Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Para pendengar Radio Madinah FM yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita memasuki bait yang ditulis oleh Gus Dur, ya, yang dikarang oleh Gus Dur, bait tentang Kang Aran Soleh bagus artine krana mapan saring ilmune, laku torikot lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane. Kalau dalam pandangan Gus Dur bahwa dia dengan kajian yang mendalam tentang keilmuan di dalam Islam, dia memahami bahwa ilmu tidak cukup dengan syariat, tapi juga dengan thariqah, hakikoh sampai pada ma'rifah. Ma'rifah dalam pengertian dia tahu esensi dari segala sesuatu. Hakikat itu artinya dia tahu esensi segala sesuatu yang nanti dia akan meningkat menjadi ma'rifat. Oleh karena itu pembahasan kita sesuai dengan bab 2 halaman 31 kita membahas al-maqamat dan al-ahwal. Al-maqamat adalah banyak orang menyebutkan itu adalah tingkatan. Al-maqamat ya, bisa diartikan dengan tingkatan atau bisa dia diartikan dengan makom, tempat duduk, tempat berdiri maksud saya. Tempat berdiri, tempat berdiri pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kalau kita melihat dalam kajian Sufi Irfani bahwa setiap orang itu selalu berusaha untuk mengembara menuju Allah. Jadi yang dia disebut dengan as-salik, ya. As-salik nanti masdarnya menjadi as-suluk, ya. Jadi kalau orang masuk pada wilayah suluk itu dia disebut dengan salik, as-salik itu. Dia meningkat secara perlahan melalui tahap-tahap al-maqamat. Bertahap setelah melalui sejumlah lintasan aturuqat guna mencapai penyatuan atau al-ittihad dengan hak al-haq. Jadi dia mulai dari syariat, perlahan-lahan dia ingin mewujudkan dirinya menyatu dengan Tuhan. Nah, menyatu dengan Tuhan itu jangan dikira nanti kita menyatu zat Tuhan dengan zat manusia ini jadi menyatu. Bukan begitu. Karena kita nanti kalau memahami tasawuf itu tidak bisa memang tanpa memahami ilmu kalam, ilmu tentang tauhid, ya, ilmu tentang akidah Islamiyah. Karena kalau kita bicara tentang Allah itu mesti kita membicarakan tentang zat Allah, membicarakan sifat Allah, membicarakan tentang asma Allah, dan perbuatan Allah, af'alullah. 4 ini mesti kita bahas. Nah, ada orang yang dia ketika dia ittihad, itu ittihad dalam pengertian al-af'al. Af'al itu bisa dalam pengertian apa yang diperbuat oleh Allah dan apa yang dimaui oleh Allah dalam yang terwujud dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran atau terformulasikan di dalam hadis. Jadi akwal bisa af'al ini bisa akwal, bisa af'al. Kemudian dia bisa juga masuk identik dengan Allah itu pada sisi asma, nama-nama. Kalau ada orang diberi nama oleh orang tuanya Abdurrahman, itu orang tua menghendaki supaya anak ini ittihad dengan Tuhan min nahiyatil asma, dari sisi nama itu. Jadi kalau Allah mempunyai nama Ar-Rahman, dia dinamai Abdurrahman itu supaya anak ini sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Allah dari sisi sifat, dari sisi nama. Jadi dia sebagai hamba Tuhan yang Maha Rahman.
supaya dia menjadi seorang hamba yang nantinya di masyarakat memiliki nama dan sekaligus perilaku seperti Ar-Rahman gitu. Tapi bisa dari pengertian sifat. Nah, nanti juga bisa dalam pengertian zat. Ini sudah sangat dekat. Nah, kalau bicara tentang zat inilah, maka ada seorang yang mengatakan wa ma fi jubbati illallah. Tidak ada di dalam jubahku kecuali Allah. Jadi menyatunya hamba dengan Tuhan, ittihad atau manunggaling kawula Gusti, itu masuk pada wilayah zat gitu. Jadi sebenarnya bisa juga begitu, tapi ini sementara kita hindari dulu. Sebab nanti masyarakat akan jadi bingung. Ya. Itu nanti kalau sudah waktunya penjelasan ini sudah begitu sampai pada tujuannya, nanti mereka akan paham itu. Nah, di kalangan sufi orang pertama yang membahas masalah maqamat adalah al-muhasibi. Al-muhasibi. Iya, al-muhasibi dia disebut dengan diberi gelar al-muhasibi karena dia selalu melakukan muhasabah. Ya, muhasabah atau introspeksi diri. Jadi dia selalu introspeksi diri, menilai diri. Kebanyakan kita ini kan suka menilai orang. Istilahnya orang Jawa katakan gerai cidok itu ya. Nah, iya. Jadi orang suka menilai orang. Tapi dia tidak bisa menilai diri. Itu seperti apa? Ada pepatah gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak. Gitu. Nah, orang yang masuk pada wilayah sufi tidak perlu menilai orang. Dia cukup menilai dirinya sendiri karena dalam hadis disebutkan ibda binafsik, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu, ya. Sebelum engkau nanti dinilai oleh Allah. Jadi seorang yang mengikuti tasawuf irfan itu selalu menilai dirinya. Saya tadi begini, ini benar apa tidak? Saya tadi kok melihat ketemu teman saya ketemu teman saya, di hati saya kok begini. Orang itu enggak baik ya dengan saya. Dia introspeksi. Ini yang jelek ini siapa? Apakah saya? Apakah dia? Tapi dia akan menilai yang jelek kamu, wong dia ndak apa-apa kok kamu menilai orang itu. Nah, disinilah perlunya orang itu selalu introspeksi diri. Maka al-muhasibi dikenal dengan sebutan muhasibi karena dia selalu menilai apa yang ada pada dirinya. Dan itu juga diikuti oleh Sirri As-Saqati. Ada yang membaca Sirri As-Suqti, tapi dia lebih banyak disebut sebagai Sirri As-Saqati. Dan juga Abu Sa'id Al-Kharraz selalu mengadakan introspeksi. Nah, dari situlah maka sebenarnya pembahasan ini tidak penting siapa yang memulai, tapi bagaimanakah caranya supaya asalik itu bisa jumpa dengan Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada liqa, ya. Itu dalam Al-Quran liqa rabbihi falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di akhir surat Al-Kahfi. Ya. Jadi liqa yang terpenting bagaimana seorang yang dia masuk pada wilayah tasawuf irfani itu bisa liqa dengan Allah. Di mana saja, apakah di waktu sholat atau di waktu bekerja atau sebagai politisi, dia selalu liqa. Kita ini kan baru liqa ketika sholat. Di luar sholat belum liqa. Bahkan di waktu sholat pun juga tidak liqa, gitu. Nah, di sini itu yang terpenting, al-wusul ilal haq. Baik dalam sifat, asma dan af'alnya, atau dia bisa disebut juga dengan al-hulul. Ada al-wusul, ada al-hulul. Al-wusul itu sampai. Kalau al-hulul itu sampai dengan, gitu. Jadi kalau al-wusul itu sampai dalam pengertian kita sampai ke Surabaya, gini aja. Kalau hulul sudah sampai dengan masuk. Disinilah yang dikatakan kalau hulul itu
manunggaling kawula lan Gusti. Ini tidak diterima dalam pandangan Sufi Sunni. Sufi Sunni itu masih ada jarak, gitu. Jarak antara hamba dengan Al-Khaliq. Jadi jarak itu bisa jarak yang sangat dekat, ya bisa jarak dalam pengertian yang masih jauh. Kalau kita ini yang jarak dengan Allah itu jarak yang jauh, gitu. Tapi ada orang itu yang jarak, tapi jaraknya dekat, gitu. Nah, yang kita usahakan bagaimana jarak kita dengan Allah itu tanpa penghalang. Itu yang kemarin kita bicarakan dengan sebutan hijab itu, al-hijab. Nah, kalau dia itu sudah sampai pada tahap wusul atau hulul, tapi juga ada orang itu yang dia wusul tapi tetap dia tidak beranjak menuju yang lebih dekat. Itulah yang disebut dengan al-waqfah. Al-waqfah itu dia berhenti di situ. Lah rupanya kita yang awam ini ya berhenti di keawamannya, gitu. Iya. Jadi sudah kemampuannya itu dipaksakan lagi nggak bisa. Memang itu makomnya, gitu. Ya pokoknya sembahyang jamaah, ya sergap, ya sudah. Terus mau apa lagi itu nggak bisa dia. Karena apa? Karena ya sudah itu makomnya di situ, syariat dalam pengertian yang jamaah. Tapi belum sampai jamaah dalam pengertian yang luas. Itu yang dikatakan wakfah. Itu berhenti dia. Sudah notok sampai di situ ya. Notok wis pokoknya apa gak iso. Masih ngaji opo ae gak iso. Dikei kan wiridono kaya ngene, ya ora iso. Jadi tidak bisa dia diberi wiridan apalagi bacaan ini, bacaan ini. Ngeluh aku yang ngerasakno wiridan gitu. Ya berarti dia makomnya sudah di situ. Di kapak-kapak gak iso. Makanya kalau orang awam itu ya seperti piramid gitu. Jadi yang khusus itu yang namanya wali kutub itu ya tetap hanya satu, di bawahnya ada abdal. Kita ini ada di bagian bawah. Gitu, ada bagian bawah. Yang mau naik itu juga susah. Seperti dalam Al-Quran itu digambarkan yas'adu ila sama. Jadi naik tapi susahnya bukan main. Maka dia disebut sebagai orang pada makom wakfah, berhenti di situ. Nah rupanya ya kita ini yang masuk pada makom itu, gitu. Ya. Nah, para pendengar yang saya hormati, nah dari situlah maka Al-Qusairi menyatakan bahwa pembuktian seorang hamba berada dalam kedudukan tertentu dari etika dan setiap orang berada di makomnya sendiri. Dan hal ini tidak harus melalui riyadhah yang kemarin saya sebutkan. Dia tidak bisa naik pada makom tertentu sebelum memenuhi makom sebelumnya. Seperti seorang tidak akan bisa qanaah kalau dia tidak tawakal. Jadi orang susah untuk bisa qanaah kalau dia tidak tawakal. Dan seorang tidak bisa dikatakan tawakal sebelum dia taslim. Jadi dia harus berserah diri, gitu. Dan seorang sebelum taubat tidak akan menjadi inabah kalau dia tidak dikatakan warok atau sebelum dia zuhud. Jadi orang nanti kita membahas taubat itu ada 3 tingkatan, ada taubat, ada inabah, ada aubah, gitu. Jadi ada 3 tingkatan. Seorang tidak akan bisa masuk pada tingkat aubah yang mereka disebut dengan awab kalau dia tidak melalui proses tawab, gitu. Jadi ada orang taubat, tapi dia ada yang makom taubat, gitu. Nah taubat itu ya nanti kita akan bahas lebih dalam. Ya. Jadi seorang tidak akan bisa masuk pada tingkat yang lebih tinggi sebelum dia bisa menyelesaikan pada tingkat yang bawah. Tataran yang paling bawah. Iya, kalau dia mau menjadi seorang yang zuhud, apa bisa orang itu zuhud kalau tidak dilalui dengan wirai? Wirai itu ya menjauhi segala yang haram. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Sudah saya catat ini ternyata sudah didahului. Yang haram, kemudian yang syubhat, kemudian yang makruh, gitu. Kemudian yang la ba'sa. Ada orang yang bisa melakukan 4 itu, meninggalkan itu. Ada yang bisanya yang haram saja. Yang syubhat gak iso. Kadang-kadang lakoni. Apa mana makruh, kan gitu ya. Apalagi la ba'sa. Nah dari sinilah kalau orang itu pada tingkatan tinggi, 4 itu sudah
dihilangkan pada dirinya. Jadi la ba'sa itu ya tidak apa-apa. Orang menganggap bahwa kalau saya melakukan sesuatu kemudian ditanya ya apa iki, ora apa-apa, tapi dia tidak mau melakukan karena khawatir tarkuma la ba'sa khaufan alama bihi ba'sun. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, khawatir terjadi apa-apa. Bagus sekali ini. Ya. Itu tingkatan yang paling berat itu. Nah, di sini persoalannya gitu ya. Nah, setiap setiap sufi itu berbeda dalam menentukan maqamat. Ada versi karena apa? Maqamat itu berdasarkan pengalaman rohani. Jadi pengalaman rohani seorang sufi dengan sufi yang lain jelas akan berbeda. Contoh di sini At-Tusi mengemukakan kebanyakan para sufi menjadikan hal-hal berikut sebagai maqamat, yakni taubat, zuhud, wara, sabar, tawakal, dan ridho. Namun ada yang menyebutkan dari ridho yakni ditambah dengan al-ma'rifat, al-mahabbah, dan al-ittihad. Jadi banyak versi-versi itu. Cuma nanti saya akan, kalau terlalu banyak membicarakan versi, kita nanti tidak akan sampai pada tujuan. Kita akan melihat pada satu versi, yakni versi Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Gitu. Saya kira itu sementara apa yang sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Iya, saya cuma bisa terengah-engah saja ya. Mendengar pemaparan Yai. Subhanallah, luar biasa, ternyata sangat-sangat mengasihkan ya untuk kita pelajari tasawuf gitu. Sementara tataran kita masih syariat. Kalau istilahnya sekolah, kalau target kita sekolah kan tidak hanya kelas 1 saja atau SD saja kan, kalau bisa sampai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kan seperti itu ya. Oke sahabat, sekarang kita buka di 321365, ada yang bergabung, ada banyak pertanyaan yang harus kita selesaikan beberapa waktu yang lalu, dan sekarang langsung dari sini ya, karena sudah ditunggu saat tadi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Pak? Islam Corner Madinah FM. Halo. Madinah FM. Iya, dari siapa ini Pak? Dari Bapak Abdul Wahid. Bapak Abdul Wahid. Wah, ini takmir Masjid Ar-Rasul ini. Laksda Arzito. Monggo silakan Pak Wahid. Kan Yai. Iya. Mau tanya Yai. Iya. Apakah dari hamba itu harus meningkatkan, istilahnya bukan ngaji syariat saja kan gitu ada ya. Apakah terus kita itu harus menjalankan istilahnya ikut rekod atau berhenti di syariat saja ya? Itu barangkali yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini takmir ya harus ikut rekod ya. Iya. Monggo silakan dikritisi. Jadi kita mesti, kalau memang dalam rangka menuju ilallah, ya kita mesti lewat thariqah. Kalau syariat memang ya sudah cukup, syariat itu pokoknya kita syariat saja belum siap biasanya. Nah, kalau kita memang mau betul-betul menuju kepada Allah, itu ada jalan. Dan yang kedua thariqah. Cuma thariqah itu seperti yang pernah saya sampaikan, thariqah itu sebenarnya bukan tarekat sekarang ini. Gitu. Jadi thariqah itu ya jalan maqamat yang kedua. Lah maqamat yang kedua ini apa gitu setelah kita melaksanakan syariat. Kalau saya membaca pandangan Al-Qusairi, ya pandangan Ibnu Athaillah Al-Iskandari, kita pada waktu pertama tingkat syariat itu pertama taubat, kemudian at-taqwa, kemudian al-istiqomah. Jadi kalau taubat ini nanti masih perlu pembahasan yang lebih jauh. Nanti takwa baru istiqomah. Thariqahnya apa? Al-ikhlas, as-sidqu, at-tuma'nina. Jadi itu kalau dalam asalnya. Cuma kalau kita memahami thariqah sekarang itu mesti pikiran kita tertuju kepada jam'iyah thariqah. Iya. Padahal tidak mesti begitu. Asal muasalnya thariqah itu dalam keilmuan tasawuf adalah maqamat. Tapi sekarang sudah menjadi jam'iyah thariqah, di mana ketika orang-orang itu melakukan sesuatu untuk bisa sampai kepada Allah, maka dia melihat
para pendiri thariqah. Pengalaman rohaninya itu yang diikuti gitu. Jadi kalau dia mau masuk, kalau dia tertarik pada Syekh Abdul Qadir, kok dia bisa sampai seperti itu, dia masuk thariqah Qadiriyah. Kalau dia melihat Syekh Tijaniyah bisa seperti itu, saya masuk thariqah Tijaniyah. Kalau saya melihat orang-orang Khalwatiyah itu bisa seperti itu, dia bisa liqa ilallah, maka masuklah dia di thariqah Khalwatiyah. Jadi kalau dulu thariqah itu umum, sekarang itu sudah mulai mengerucut ya. Mengerucut, menyempit. Menyempit ya. Nah, menyempit. Hanya begini, jadi kalau sudah masuk thariqah dalam pengertian thariqah yang sekarang, itu adalah thariqah dalam pengertian sebuah jalan ya, yang harus ditempuh oleh seseorang dengan bimbingan seorang mursyid untuk menuju kepada Allah gitu. Dan ini mutlak harus ada bimbingannya ya? Ya, karena ya seperti saya katakan kemarin bahwa tidak mungkin orang pergi ke Surabaya kalau dia belum kenal Surabaya. Kecuali kalau dia sudah kenal gitu. Jadi kalau dia belum kenal perlu mursyid. Padahal perjalanan menuju Allah itu kan tidak bisa 1 hari 2 hari. Perjalanan yang panjang. Nah, untuk mencapai tingkat itu dia perlu mursyid, dan mursyid bagaimana memperlakukan kita untuk bisa mencapai itu. Maka perlu ada acara riyadhah atau suluk ya. Pesulukan kalau di Tulungagung, pesulukan peta itu ya, itu dia 3 hari. Kemudian tahap kedua 5 hari, tahap ketiga 7 hari, tahap keempat 10 hari, sampai terakhir 40 hari. Ya, itu harus dilewati dulu, gitu, dilewati dulu. Itu berada dalam bimbingan seorang mursyid, gitu. Jadi apakah harus kalau dia sudah belum memahami jalannya, dia harus berbaiat kepada seorang mursyid. Makanya seorang yang bersyariat dia harus terus belajar. Karena apa? Dengan syariat saja tidak bisa ketemu dengan Allah. Nah, perlu ada tahapan berikutnya. Diibaratkan sekolah S1 ya terus S2, S3 gitu. Oke, mungkin menyambung dari pertanyaan dari Pak Wahid ini ya. Masalah peningkatan kadar amalan kita atau status kita dari syariat ke menuju ke yang lebih tinggi lagi, marifat atau hakikat ini ya. Apakah derajat untuk mencapai derajat yang mulia di sisi Allah, katakanlah untuk seperti yang kita ketahui derajat para wali itu memang ada bisa ditempuh secara sengaja menuju ke arah sana dengan tarekat atau suluk atau apa ya? Atau memang benar-benar ini sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan orang yang dipilih oleh Allah. Orang awam apakah bisa menuju ke arah sana ini? Dia bisa berusaha. Ya, seperti orang menuntut ilmu. Dia bisa ingin mencapai ilmu yang tertinggi, dia bisa. Tapi apakah dia bisa mencapai ilmu yang tertinggi itu ada ketentuan Allah. Kita juga begitu, ingin berusaha supaya bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah. Ya, maka kalau Allah itu mengendaki ya ditarik, didekatkan. Dia ditarik, didekatkan, gitu. Makanya kalau bahasanya, kalau orang yang sudah seorang yang dikenal sebagai orang yang baik, dia meninggal dunia, kemudian kita katakan, hei saudaraku, Anda sudah menjadi kelompok muqarrabun. Anda sudah dekat dengan Allah, Anda lebih dicintai daripada kami-kami. Anda mati itu dicintai oleh Allah, lebih dicintai. Maka Anda ditarik gitu. Ketika Anda nanti berada di sana, doakanlah kita yang masih hidup ini, karena Anda sudah sangat dekat dengan Allah. Nah, dari situ maka seseorang akan paham bahwa kematian bukan sebuah kematian, tapi itu adalah dia ditarik oleh Allah berada pada tempat yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau begitu bahasa kita, kalau kita masuk thariqah, ya bisa kita ingin mencapai yang tertinggi, tapi nanti Allah yang menentukan. Jadi ada nanti pembahasan tentang siapa wali Allah itu. Ada wali kutub, ada wali abdal, ada wali murid gitu ya. Kalau kita ini tahapannya baru wali murid gitu. Nah, bagaimana sih menuju kepada waliullah itu? Nah, dia harus pertama kali dia harus sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah.
dalam berkata, dalam bersikap, dalam berpikir. Kalau sudah begitu, nanti dia akan ditarik oleh Allah. Ya, oke. Kaitannya dengan nasab gimana ini, Yai? Karena yang saya pelajari di buku-buku atau apa-apa, mereka orang-orang besar ini dia juga yang mencapai derajat kewalian. Ini kok tidak lepas dari orang tuanya juga punya makom yang lebih tinggi nih. Memang begitu. Jadi nasab itu, tapi tidak satu-satunya. Ya. Jadi ada, kan begini, kalau orang tuanya itu ahli ibadah, anaknya kan ada kecenderungan meniru perilaku orang tua. Karena meniru, imitasi ini, jadilah dia akan seperti orang tuanya. Bisa lebih, bisa kurang. Bisa kurang, gitu. Karena ini persoalan-persoalan rohani, tidak bisa dibaca dari tampak lahir, gitu ya. Dari lahiriah, tapi yang jelas dia bisa ke sana, gitu, bisa. Jadi kalau itu anaknya orang yang besar dalam pengertian kubara dia ada kecenderungan untuk ikut orang tuanya. Tapi apa ada semua yang ikut? Ya belum pasti. Mungkin anak 5 itu sapi. Iya, betul. Yang 4 belum pasti. Ya paling biasa-biasa saja itu. Tapi kalau dia punya kekuatan yang lebih luar biasa. Memang pikirannya hanya satu. Gak melokon aku iki doy. Pikirannya satu, dia harus siap. Ya siap, kan? Bagaimana dia mau, kok dia masih sibuk urusan dunia, jadi anggota DPR, ingin sana, ingin jadi wali. Oh gak iso. Wali kota bisa. Wali kota bisa. Ya, tadi waliullah nanti dulu. Gitu. Jadi, tapi yang pasti jadi wali kalau misalkan dia punya anak perempuan ya pasti. Iya. Gitu. Wali nikah. Wali nikah. Gitu. Oke, kita buka kembali ya di 321365 setelah kita tutup sementara karena pertanyaan cukup bagus tadi dari Pak Abdul Wahid yang ada di Laksa di Sucipto. Sekarang saya berikan kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas di 321365 ataupun SMS di 081233972900. Biasanya kalau hujan deras cuaca kayak begini ini agak sedikit ngadat teleponnya nih ya. Iya. Gak apa-apa. Silakan yang bergabung, saya buka kembali di 321365 atau SMS 081233972900. Sembari kita tunggu telepon. Ada yang sudah bergabung ini banyak sekali nih Yai. Ada 0341641999 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Yai. Assalamualaikum. Apa bedanya makrifat dengan wusul dan bagaimana pengertian wusul kepada Allah ini dari Pak Samanin di Pasar Besar? Iya. Jadi wusul, wasola yasilu wusulan itu sampai. Jadi kalau kita ini berjalan, berangkat dari Malang menuju Surabaya, kita sampai di Surabaya. Itu wusul. Kalau kita sholat, itu bisa sampai ketemu. Gitu. Iya. Oke, kita kita sapa dulu ya. Sebentar masih. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Ya, jadi kita bisa sampai. Kalau kita sudah bisa sampai, maka kita akan bisa. Ya, kita terima dulu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau cuaca kayak begini memang nggak ada ini. Mau nanya ini. Passwordnya dulu Pak. Islam Corner Madinah FM. Islam Corner. Pak? Islam Corner Madinah FM. Islam Corner. Islam Corner Madinah FM. Iya, dari siapa ini Pak? Ini dari Pak Hari. Pak Hari di mana Pak? Di Malang. Di Malang mana Pak? Mau nanya. Ya sebentar. Malang mana ini Pak? Halo. Iya Malang mana Pak? Malang. Iya Malang mana Pak? Malang Dau. Oh Dau. Ya silakan. Mau nanya sama Pak Yai. Iya. Hukumnya orang zikir tanpa guru mursyid itu bisa diterima apa enggak itu? Zikir yang bagaimana Pak? Zikir 33 100 kali atau yang khusus? Zikir yang tiap habis sholat itu loh, 100 kali itu loh. Oh gitu. Nggih. Bagus nggih. Cukup, itu aja. Ya, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tutup lagi ya. Gitu. Ya. Bagus pertanyaannya. Untuk zikiran, ya pertanyaan tentang zikir ini, zikir itu ada zikir yang harus ada ijazah. Ada zikir yang amah, yang datang dari Rasulullah dan termuat di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu silakan kita membacanya berzikir berulang-ulang tidak apa-apa. Nah, berzikir di situ lihat kepentingannya. Kalau kita ini kok kepingin rezekinya akeh, ya menyebut asma Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq gitu.
Kalau kita ingin jadi orang kaya, ya Ghaniyu ya Hamid, itu kan dalam Al-Quran ada itu. Ya, itu boleh langsung tanpa wali, ya tanpa mursyid, gitu maksud saya. Jadi dia bisa langsung mengambil dari Al-Quran. Umpamanya wiridan, saya kalau sore itu membaca suratul Waqiah 7 kali. Untuk apa? Supaya rezeki itu lancar. Gitu. Itu boleh, gitu, langsung. Karena ini tanpa ijazah, ya sudah ada dalam Al-Quran dan dijelaskan tentang khosiyah dan fadilah dari membaca surat Waqiah. Surat Ar-Rahman juga begitu, surat yang lain juga sama. Atau kita ambil ayat-ayat tertentu kita baca, itu langsung. Atau dari hadis-hadis Nabi. Tapi ada amalan-amalan tertentu yang biasanya oleh para ulama itu harus melalui bimbingan seorang mursyid. Kalau tidak nanti dikhawatirkan overdosis. Gitu. Jadi tagoyur nih ya. Iya, tagoyur. Jadi perlu bimbingan seorang mursyid, tapi pada amalan tertentu. Tapi juga sama, walaupun nanti kita mengambil dari Al-Quran, kita coba tashehkan kepada mursyid. Bagaimana Pak Kiai kalau saya ini membaca ini? Maka Kiai ya bacalah sesuai dengan kemampuan Anda. Itu jangan dipaksakan, bahwa Anda berikhtiar dengan berdoa sekaligus Anda berikhtiar untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Yang umpamanya ya Ghaniyu ya Hamid, tapi wis umur 70. Lah kapan kate suke? Engko sing suke putune kan gitu. Iya. Apa ndak boleh? Boleh gitu. Karena doa kita itu ada kalanya nanti kalau kita membahas bab doa, doa itu bisa dikabulkan sanaliko, itu langsung. Ada doa yang dikabulkan tapi menunggu waktu. Ada doa yang dikabulkan itu diganti oleh Allah. Ya, tapi ada doa yang tidak dikabulkan, ditolak. Tapi ditolak itu juga dikabulkan. Jadi ada doa yang dikabulkan sekarang. Langsung Nabi Isa itu ketika berdoa, itu langsung ya Allah turunkanlah ma'idatan minas sama. Plok rutuh, teko gitu. Nabi Isa itu karena Nabi Isa itu terkenal sebagai orang yang amat sabar sekali. Jadi lek dungo langsung dipenuhi. Ya Allah hidupkanlah orang yang mati. Langsung dihidupkan oleh Allah. Gitu. Lah ada doa yang dikabulkan tapi menunggu waktu. Diibaratkan orang nandur. Ya nandur itu kan tidak ono nandur saiki meneh panen atau saiki pak langsung panen. Atau ibarat orang pesan nebus obat di apotek ini ya kan harus diracik dulu gitu ya. Dan juga harus sabar ya. Harus sabar. Jadi ada doa yang ini seperti orang nanam itu. Ada yang 1 hari langsung panen tapi tidak ada. Jadi ada yang panennya 3 bulan. Ada yang 1 hari panen langsung kecambah itu ya. Iya, bisa seperti itu. Atau yang butuh waktu 6 bulan, ada yang butuh waktu 1 tahun. Kalau kayu jati ditanam ya butuh waktu 40 tahun. Lalu umure nandur umur 70 ya anaknya yang 10 baru panen dia. Tapi ya anak cucunya kan yang gitu. Menikmati itu doa. Kemudian ada doa yang dikabulkan tapi diberi yang lain oleh Allah. Jadi substitusi saja. Iya, jadi karena Allah tahu kamu tidak mungkin ini dengan mendapatkan ini kamu menjadi baik. Yang tahu itu Allah, maka diberilah yang lain. Subhanallah. Kemudian yang keempat itu dia diberi, dia doanya ditolak. Diberi, doanya ditolak. Nah, jadi maksudnya begini, doanya itu ditolak. Nah, apa ditolak itu tidak pemberian? Ditolak itu pemberian. Al-man'u ainul ato. Penolakan itu hakikatnya pemberian. Pemberian dalam bentuk penolakan. Gitu. Itu biasanya oleh para dai tidak pernah disebut itu. Karena ini pandangan Ibnu Athaillah Al-Iskandari begitu. Jadi al-man'u ainul ato. Penolakan itu hakikatnya pemberian. Pemberian apa? Ya penolakan gitu. Ya penolakan berarti pemberian gitu. Nah, kalau kita ini kalau sudah paham dengan filsafatnya, ya memang bingung orang itu ditolak kok diberi gitu. Jadi kalau orang itu sudah bicara hakikat, penolakan itu ya pemberian dalam bentuk penolakan. Itu permainan logika saja gitu ya. Nah,
Kalau begitu, kalau kita ini wiridan apa saja, kita harus siap di mental, di diri kita. Ya, jangan sampai kemudian kita begitu wiridan, kita ini kok merasa nggak teko-teko, nggak terpenuhi gitu. Nggak hasil-hasil. Ini bisa puri ini. Itu kan banyak, sering saya contohkan ketika seseorang itu, saya punya teman, dia beli meri kalau bebek kecil itu apa? Meri. Iya. Nah, anak itik ya, itu dirawat sebanyak 400 ekor. Harapannya nanti kalau sudah umur sekian itu bertelur. Ternyata ya, dia sudah umurnya itu sesuai dengan ukuran standar waktunya bertelur. Pegel. Akhirnya ngendok-ngendok. Akhirnya didol. Begitu dibeli oleh seseorang, oleh 2 hari ngendok kabeh. Masya Allah. Ini kan ada gambaran orang berdoa. Berdoa itu jangan putus asa. Nanti khawatir kita ini sudah wajai dikabulkan, kita nggak minta. Ibarat gitu. Orang menebus obat di apotek itu ya kan, harus sabar gitu ya. Iya. Kok nggak mari-mari, akhirnya tinggal mulai dong, mari. Racikan orangnya nggak ada loh. Kemana orangnya? Nah, ditarik lagi. Iya, disitulah persoalannya. Iya. Makanya doa itu harus digandengi dengan sabar. Jadi sholat juga digandengi dengan sabar. Jadi modalnya itu harus modal sabar. Gitu. Oke, baik, kita kembali lagi ke Pak Samanin. Tadi ya sempat terpotong masalah suluk dengan wusul. Bedanya makrifat dengan wusul tadi. Iya. Nah, wusul itu perjalanan seseorang. Dia seperti saya contohkan yang gampang saja. Dia pergi haji. Dia mau apa sih pergi haji itu? Dia pergi haji itu kan mau ketemu Baitullah. Biar dia bisa sampai ke sana, gitu, sampai ke Baitullah. Tapi dia hanya wusul saja. Adakah dia wusul di sana sampai bisa ma'rifat? Kalau Abu Yazid, saya haji pertama, saya ketika tawaf, yang nampak hanya Ka'bah. Ketika saya haji yang kedua, yang nampak itu pemilik Ka'bah. Subhanallah. Ya, ketika haji yang ketiga, saya bisa merasakan bahwa tanpa Ka'bah pun itu bisa melihat pemilik Ka'bah. Gitu. Nah, itu kalau kita bepergian ke Surabaya, kita kalau sampai teko Surabaya terus katalah apa kita? Kita tidak kenal Surabaya. Kalau sudah masuk di dalamnya kita akan kenal. Makanya ada orang itu tingkatannya baru ilmul yakin, ya, kemudian ainul yakin, sampai pada hakul yakin. Jadi kalau orang makrifat itu karena dia sudah masuk. Jadi masuk ke dalam. Jadi ketika dia sampai di Surabaya, itu namanya wusul. Tapi ketika dia sudah berada di Surabaya, dia akan makrifat dengan Surabaya. Makrifat di sini bisa makrifat bil burhan dan makrifat bil iyan. Kalau tasawuf itu makrifatnya bil iyan, dengan mata hati. Jadi ketika dia sudah masuk, maka di sana dia akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Nabi itu ketika dia sholat, dia merasakan waju'ilat qurratu aini fis sholat. Jadi menjadi situasi yang sangat nikmat di waktu sholat itu. Berarti dia sudah betul-betul bisa merasakan nikmatnya sholat. Gitu. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban ini. Tidak, jadi dia sudah bisa sampai ke sana. Nah, kalau dia sudah sampai ke sana, maka dia betul-betul bisa merasakan itu. Itu adalah ma'rifat dalam pengertian hati. Kalau kemakrifatan itu tidak bisa disampaikan pada orang lain, karena ini pengalaman rohani. Jadi pengalaman rohani itu kan tidak bisa disampaikan pada orang lain. Ya, saya begini, betapa nikmatnya begini. Itulah yang dikejar oleh seorang sufi. Bisa bertemu dengan Allah dan bisa merasakan nikmatnya dialog dengan Allah. Kalau dia sudah bisa merasakan nikmatnya dialog dengan Allah, itulah yang luar biasa. Itu namanya ma'rifat. Gitu. Makanya kalau kita ini mau melihat ya orang yang dia itu makrifat apa tidak, itu ya memang susah.
Tapi setiap orang mesti bisa merasakan makrifat itu. Jadi makrifat itu nanti kita bedakan, ada makrifat dalam ilmu kalam itu dengan logika, ada makrifat dengan rasa. Jadi dalam bahasa Jawa itu rasa. Makanya kalau kita sholat ini tidak boleh sembah rogo saja, tapi ya sembah cipta, rasa lan karsa. Cipta, rasa dan karsa nih. Iya, itu harus kita lakukan. Dia akan bisa merasakan itu. Makanya kalau ada orang itu sudah sholat itu merasakan nikmatnya, dia sudah sampai pada ma'rifat. Gitu. Itu pun ada kalanya baru tahap nikmat, belum cetha wilo-wilo. Ya, tidak sumelang dalam bahasa Jawa. Sumelang itu ya kabut gitu. Ya. Apakah orang yang istiqomah dalam qiyamul lail juga sudah paling tidak mengenal dan juga merasakan di mana sholatnya? Dia bisa begitu. Makanya biasanya susah untuk sholat wajib. Ya susah. Ya sholat sunnah itu, sholat nafilah itu yang bisa dekat dengan Allah. Iya. Jadi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka nafilah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi salat wajib itu susah. Sebab kita ini kan Allahu Akbar. Kalau orang tarekat itu biasanya begini. Kalau membaca Allahu Akbar itu tidak sekedar Allahu Akbar, ketika Allahu itu dimasukkan di dada. Allahu Akbar disurung itu, disurung Allahu Akbar. Nah, di samping itu juga dia harus menyadari bahwa apa yang Anda lakukan sekarang ini menghadap kepada zat yang maha besar itu. Makanya takbir ini bukan hanya takbir saja, tapi itu kita menyadarkan diri kita bahwa kita sedang menghadap kepada zat yang maha agung. Maka mengapa diulang? Itu karena untuk mengingatkan itu. Makanya biasanya ada orang bisa merasakan nikmatnya itu ketika wiridan. Iya. Jadi makanya wiridannya dipanjangkan, dia merasakan nikmatnya wiridan. Karena bisa makrifat itu. Makanya kalau dalam pandangan ulama tasawuf, kalau Anda sholat wajib, kemudian Anda salam terus pergi, Allahumma lantas jalan gitu. Bukan Allahumma lantas salam, lantas jalan, Anda tidak akan merasakan apa-apa. Wiridanlah. Apalagi kalau imamnya itu memimpin wiridan dengan enak itu ya. Bacaannya enak, suaranya enak, jamaah bisa mengikuti dengan baik. Ini nikmat yang luar biasa. Biasanya bisa wusulnya di situ. Gitu. Makanya Nabi itu kan banyak menganjurkan, bukan mewajibkan. Namanya anjuran kok. Justru anjuran itu yang lebih utama daripada yang wajib. Ya karena wajib sudah hakiki. Dan mau tidak mau harus dikerjakan gitu ya. Ada unsur terpaksa gitu. Kalau wiridan itu hanya dianjurkan. Kalau kita mau melakukan itu sudah luar biasa. Apalagi tidak diwajibkan, tidak dianjurkan, kita mau melakukan, itu lebih tinggi lagi karena kesadaran gitu. Salat apa Anda batal maghrib itu kok banyak sekali. Ini orang fikih mengatakan salat sunnah mutlak. Tapi kalau orang tasawuf menyebutkan ini salat yang sukarela. Itu sukarela itu bukan karena sunnah, bukan karena wajib, gak dikongkon tapi tandang. Itu kan berbeda dengan seorang pegawai, dia harus bekerja dengan baik gitu. Berbeda, gak dikongkon, gak ono bayarane tapi deh tandang. Itu yang luar biasa. Gitu. Kalau Anda ingin ma'rifat, kerjakanlah yang tidak diperintahkan, ya, dan tidak disunahkan. Kalau diperintahkan itu karena ada unsur keterpaksaan, kalau disunahkan karena ada ganjaran. Kerjakanlah ketika Anda hanya sekedar dianjurkan. Itulah justru yang akan punya nilai yang tinggi di dalam hidup kita. Gitu. Kalau kita berkaitan dengan masalah ibadah, nyambut gawe itu ganti kongkon gak apa serok gembira lumrah. Akhirnya karena Allah juga akan ndelok wong iki lho. Kok kaya ngene. Lek wajib dhek kuwatir nyemplung neraka lek gak ditandangi. Lek sunah ditandangi apa? Karena ada balasan ganjaran. Nah, iki ora dikongkon, kok ditandangi gitu.
Makanya kalau ada orang itu sholat yang nafilah, yang tidak dikongkon itu mau, nggak disunahkan, dia kok melakukan dengan enak gitu ya. Itulah yang akan bisa dekat dengan Allah. Jadi kalau dalam hadis qudsi itu, yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah adalah bin nawafil. Iya, jamak dari nafilah, yang suka. Saya memaknai yang suka rela, bukan yang sunnah, yang suka rela. Gitu. Nah, para ulama itu lebih senang, para sufi itu ya yang suka rela ini. Sholat tarawih suka rela. Suka rela ya apa? Ya lek tarawih itu kan sewengi. Jadi khatmil Quran semalam. Orang dikongkon. Tapi rasanya dia kalau tidak begitu tidak nikmat gitu. Ya, tapi dengan begitu dia nikmat. Kalau kita ini kan makomnya pokoknya terawih lebih bagus timbang gak terawih. Oke, baik ya, kita coba buka kembali di 321365. Ini pertanyaannya 2 tapi jawabannya luar biasa. Iya. Satu pertanyaan hampir 10 menit ya. Dan terisi kembali, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum. Halo. Iya, passwordnya Pak? Islam Corner Madinah FM. Iya, dari Bapak siapa ini Pak? Arifin. Bapak Arifin di mana Pak? Temenggungan. Di Temenggungan. Nggih, langsung ke Romo Yai. Ya, saya assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Pak Arifin. Pak Arifin, halo. Kemana suaranya nih Pak? Ya, kalau cuacanya habis hujan ini langsung ada hambatan ya. Kita berikan yang lain, silakan. Langsung terisi lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Pak? Islam Corner Madinah FM. Dari Bapak siapa ini Pak? Dari Hari di Pak. Pak Hari di mana? Rumahan Punto Dewo. Di Punto Dewo. Punto Dewo pakai jajar. Nggih, monggo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika kalau wau panjenengan ngendikan menawi melaksanakan ibadah ingkang sukarela. Iya. Melaksanakan ngaten. Nggih. Iki supados atos-atos boten melaksanakan ingkang ngaten kados pundi Pak Kiai? Ya napa? Menika kan nggih, anu Pak, halo, radione rodok dicilikno titik suarane Pak, nggih. Nggih, cirisane mboten feedback, mboten bengung. Sampun sami. Lah, saya nggih, monggo. Nggih. Kalau wau Pak Kiai lak ngendikan menawi amalan ingkang sukarela menika sae ngaten to. Nggih. Lah, menika kados pundi ngamalaken supados mboten ngatos lampahi kang bid'ah. Oh, nggih. Sukarela terus klik. Oh, ngoten nggih, biar. Nggih, ngerti Mas Gusti. Nggih, cekap. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita yang ada di Punto Dewo Pakis Jajar, pertanyaannya bagus sekali nih. Oke. Mengamalkan amalan sukarela atau nawafil tadi ya, menurut kacamata Yai, agar tidak terjebak pada bid'ah gimana ini Yai? Oke. Jadi memang perintah itu ada yang wajib. Jadi ada kita ini adaul wajibat, adaul masnunat, adaul mandubat, adaul nawafil, gitu. Jadi melakukan yang wajib, kemudian yang sunnah, yang nadab, kemudian ada yang nawafil. Nah, yang nawafil ini bagaimana supaya tidak bid'ah? Masa ada orang sholat itu bid'ah? Tidak ada. Ya, sholat kapan saja silahkan, kecuali yang dilarang dalam agama. Seperti pada subuh, pada asar, sesudah asar, ya. Jadi pada asar itu ya. Itu kan kalau tidak ada sebab itu tidak boleh. Seperti nafilah meneng-meneng mau sholat. Sholat apa sampean? Aku iki saking kangen karo Gusti Allah, aku sholat. Aku kangen karo Gusti Allah, langsung sholat, gitu. Itu habis asar nggak boleh ya? Ya, kalau ada sebab boleh. Tapi kalau tidak ada sebab, sebabnya apa? Kangen loh. Kangen itu juga sebab. Aku meneng-meneng kok delok
kangen karo Gusti Allah, aku tak sholat gitu. Terus wiridan dengan membaca Al-Quran, itulah yang bisa menjadikan seorang hamba itu dekat dengan Allah gitu. Iya, Jadi bukan kemudian mengamalkan yang macam-macam yang apa gitu ya. Yang saya tidak melihat bahwa orang yang melakukan nafilah itu kemudian bid'ah, tidak. Ya apalagi malam-malam kok rasanya turu, ya lain dengan kalau nggak bisa tidur terus sholat. Itu tapi beda dia, lagi. ya artinya adalah begini, kalau ada orang nggak bisa tidur terus diganti dengan sholat, itu kan berbeda. Orang yang ngantuk betul dengan kemudian dia sholat, itu kalau berbeda. misalnya gini ya, bangun itu sengaja diciptakan Ya. dengan menggunakan fasilitas waker. Ya. Gitu. Gimana nih ya? Apakah Boleh. itu nilainya yang lebih apakah itu juga nilainya sama kan? Karena kan kita apalagi di Google itu ya pakai waker itu kan, wah ini kan sangat tersiksa sekali. Iya, ya, betul. Itu nilainya gimana itu? Nilainya lebih tinggi. Oh, gitu. Daripada dia nggak bisa tidur Terus sholat gitu. Habis nonton bal-balan, mesisan wes. Ya mesisan gitu. Apalagi kalau dia sudah sudah sungkan karo Gusti Allah ngakui loh. Lek dijak sholat biasa-biasa aku gak iso tangi, tapi apa oleh bengi ono bal-balan kok iso tangi gitu ya. Iku sungkan karo Gusti Allah. Akhirnya padha-padha ya gak sholat juga nonton bal-balan gitu. Tapi di sini begini, memang memaksakan itu perlu. Jadi kalau kita ini mau tidur minum air putih sak gelas ini, pasti bangun dia. Gelem gak gelem mesti tangi, jajal gak tangi bocor. Ngompol. Iya, ngompol. Lah disinilah sebenarnya ada nilai tersendiri, sama dengan memberi sumbangan baju pada orang lain. Kalau dia masih nggak senang, sudah nggak senang gitu, nilainya dengan kalau dia senang kan berbeda. Jadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu nilainya tinggi. Iya memang, iya. Jadi kalau itu ada penilaian sendiri. Jadi kalau kita bangun ngene-ngene dipaksa ae, nilainya tinggi. Tapi kalau nggak tahu gak iso turu terus juga dijak sembahyang, yo boncene gak iso turu ya. Nah, di sini. Jadi saya tidak melihat bahwa nafilah itu bid'ah. Nafilah itu ya kalau kita ini terawih biasa dari Al-Hakumut Takatsur, kemudian kemudian kita 1 juz. Itu nafilah. Apalagi kalau kita ini satu rokaat itu 1 juz umpamanya begitu. Ya tidak apa-apa. Itu tidak beda. Mana ada orang baca Al-Quran itu beda? Tidak ada. Nah, pengertian nafilah itu di situ. Jadi yang terpenting ya jangan mengamalkan yang tidak diamalkan oleh Rasulullah. Memang ada yang ditunjuk, ada yang tidak ditunjuk oleh Rasulullah, bukan berarti dilarang. Kalau itu, makanya ada yang ditunjuk dalam wujud perintah, ada yang ditunjuk dalam bentuk sunnah, ada yang ditunjuk dalam bentuk manduba, ada yang tidak ditunjuk. Tapi dia karena sudah yang wajib, yang sunnah sudah ditunaikan, kok mau lakukan apa lagi? Dan yang tidak ditunjuk itu kan tidak haram ya, kan? Tidak haram, tidak otomatis. Iya. Biasanya kita ini kan melihatnya begini. Parsial saja. Kalau yang tidak ditunjuk itu tidak boleh buka. Dan itu bid'ah katanya. Iya, itu kesalahan dalam memahami. Salah pemahaman. Jadi kalau sesuatu yang tidak ditunjuk jangan dikatakan itu bid'ah. Karena apa? Sholat itu kalau sholat sunnah mutlak, pokoknya sholat. Itu kan masa ada sholat yang bid'ah? Tidak ada. Sholat itu semua baik gitu. Dia sukarela melakukannya tanpa ada keinginan apa-apa. Pokoknya aku wis kangen karo Gusti Allah. Rasanya kalau tidak sholat belum habis kangennya. Dia membaca apa gitu. Dia tidak ada keinginan surga, tidak karena keterpaksaan. Nah, disinilah sebenarnya yang nilainya sangat tinggi. Gitu. Jadi dia ke Mekah, moro-moro sembahyang, maca Quran, gitu ya. Walaupun di sana sholat itu tidak disebutkan sholat apa, pokoknya aku sholat. Jadi sholat duha 8 rakaat. Kok kepingin ditambah mana ya apa-apa, gitu. Ya, mengapa itu dibatasi? Ya karena orang ini kan punya kesibukan yang macam-macam. Supaya tidak hanya itu saja, tapi bagi orang yang khusus, dia merasakan ada sesuatu yang dia ingin ketemu dengan Allah.
Kita sholat zuhur itu ada kalanya memang kita ingin ketemu, tapi ada kalanya kita kepeksa ketemu. Kalau sholat wajib itu kan ada kalanya kepeksa kudu ketemu gitu. Iya. Jadi ada orang itu yang tidak kepeksa. Makanya kalau ada orang cinta terhadap anaknya, itu ada cinta karena dia itu betul-betul cinta. Tapi ada orang itu cinta kepada anaknya kepeksa dia harus cinta karena bapaknya gitu. Kan nilainya berbeda. Iya. Anak diperintahkan orang tua tandang, ya karena dia cinta kepada orang tua. Kalau ada orang tua memerintahkan anaknya nggak tandang, tapi begitu dia disebutkan engko tak kei hadiah, tandang deh. Nah, nilainya mana yang tinggi? Diperintahkan sukarela, dikasih imbalan. Kemudian ada yang tidak diberi imbalan dia tandang, diberi imbalan baru tandang. Ya, yang bagus itu ya tidak dikasih apa-apa dia tandang gitu. Nah disinilah sebenarnya keistimewaan dalam pandangan ulama ahli tasawuf itu menunaikan yang tidak dalam kelompok perintah tapi nafilah. Jadi di situ tidak ada bid'ah gitu. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan dari Pak Aris. Satu pertanyaan terakhir ini, Yai. Ada 0341773211 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengendalikan nafsu dalam menghadapi takdirnya Allah bagi pengamal tasawuf? Ini dari Wiwi yang ada di Kelayatan. Iya, baik sekali. Iya. Mengendalikan nafsu bagi seorang ahli tasawuf ya. Jadi nafsu itu tidak akan hilang pada diri seseorang. Walaupun dia itu menjadi seorang ahli tasawuf, sufi, nafsu selalu nempel. Mana bisa kita menghilangkan? Cuma seorang sufi itu kemungkinannya kedorongan nafsunya ditinggal. Ya kemauannya begini, tapi dia tidak mau, gak nuruti aku tandangi dia. Tapi ada orang yang, makanya kalau nanti ada pilihan mana yang didahulukan, dorongan nafsu seperti yang dicontohkan oleh seorang yang ahli tasawuf itu. Kalau kita ingin mengamalkan sesuatu, tapi di satu pihak amalan itu kita ingin dipuji orang, tapi ada amalan yang kita ini sebenarnya tidak senang dengan amalan itu, mana yang kita dahulukan? Ya kalau tidak senang itu biasanya nafsu. Nafsu iya. Ya mesti kita lakonono sing gak seneng karo nafsu supaya nafsu iki terbakar gitu. Nah, jadi tidak ada orang sufi yang mereka tidak punya nafsu, itu tidak ada. Jadi nafsu itu selalu nempel. Cuma bagaimana dia bisa mengendalikan nafsu. Gitu. Jadi kalau dia bisa sholat lek nuruti nafsu, adem-adem isu lha apa tangi nang masjid. Nang masjid jamaah. Dan itu ternyata berat sekali. Iya. Dan kalau istiqomah enggak melakukan gitu nih masalah iya, gitu. Jadi ada orang itu dia sudah sampai pada tahap kalau dia enggak sholat jamaah rasanya belum sholat. Nah, padahal sholat jamaah itu enggak mudah. Itu baru sederhana saja sholat jamaah. Itu enggak mudah. Nah, kalau pagi-pagi dingin-dingin anak-anak kemulan kok moro-moro dikongkon sembahyang, kongkon tangi sembahyang, itu aja sudah perang dengan nafsu kan? Perang dengan nafsu. Jadi bukan mematikan nafsu. Apa seorang sufi itu nafsunya mati semua? Ya enggak. Dia itu tetap. Mengapa? Cuma dia sudah bisa mengalahkan dorongan nafsu. Sekarang ada dorongan begini, dia maunya gimana ya, begini ya, gitu. Tapi dia tidak nuruti itu, gitu. Hanya ukuran yang sederhana saja gitu. Jadi kalau kita ini sholat itu sebenarnya kita ini kan nafsu karepe orang gelem sholat gitu. Tapi karena kita ini sudah memaksakan, maka nafsu akan kalah dengan sendirinya. Karena innan nafsa la ammaratun bisu gitu. Seperti yang kita kaji kemarin, nafsu itu pasti mendorong untuk melakukan perbuatan jelek. Nah nafsu wa nafsu katifli intum hilhu sabba'ala hubir rodoi wa intabtim hulam yang fatimi. Itu dalam qasidah burdah itu. Jadi nafsu itu seperti anak kecil ya, katifli. Kalau engkau tidak menyapihnya akan nemplek terus gitu.
Jadi nafsu itu disape gitu. Kalau sudah disape, ya nafsu itu dengan sendirinya akan kalah. Sebab anak kita yang kecil ojo diteteki terus sampai tuwek netek terus gitu. Iya. Nah, itu kan mbek ibuke, empu ya apa carane iki supaya ora disape. Nuwangi saya apa ya jarno ae. Memang harus begitu itu jalurnya. Dan nafsu akan seperti itu. Biar nafsu itu mati atau nafsu itu nangis kayak apa, dibiarkan, harus dipisah. Karena nafsu kawan nafsu katifli intum hilhu sabba'ala kubir rodo wa illam taktimhu yan fatimi. Jadi nafsu itu ya seperti anak kecil, kudu disape. Lek gak disape, karena cilik coba nganti 10 tahun netek enang boy. Iya. Bahkan saya dulu punya teman SMP itu juga masih netek nih. Nah iya, itu karena kesalahan ibunya. Saken ngore nangis ya apa itu kan. Tambah ngerepoti umur 17 mulai sekolah SMA dadano netek. Ya. Luar biasa pertemuan kita yang cukup singkat selama kurang lebih 2 kali 30 menit kali ini Yai. Insyaallah Sabtu depan akan kita sambung lagi dengan tema yang lebih menarik lagi ya. Untuk melanjutkan kajian dari kitab Tasawuf Irfani ya. Agendanya kalau pertemuan kita di hari ini disimpulkan, monggo silakan ya. Kepada para pendengar radio Madinah FM, pada akhir pertemuan ini saya mengajak kepada para pendengar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi meningkatkan kualitas ibadah kita pada makom yang lebih tinggi. Ya, meningkatkan menuju makom yang lebih tinggi itu ya memang memerlukan riyadhah. Dan juga proses ya. Proses tidak mudah. Makanya kalau nanti di belakang ada penjelasan ketika Abu Yazid ditanya berapa umur Ustadz, umur saya, jawabnya 4 tahun. Ya, katanya kemarin menyebutkan umurnya 80 tahun. Sekarang kok 4 tahun. Ya, karena saya baru bisa merasakan nikmatnya bertemu dengan Allah 4 tahun yang terakhir. Masya Allah. Padahal dia, berarti kalau begitu kan umur 76 baru bisa ma'rifat. Itu bisa merasakan. Lah kita ini masih umur 60, umur 50. Ini masih proses mencari gitu. Proses mencari. Oleh karena itu kita tidak boleh putus asa, terus kita berusaha supaya kita bisa ma'rifat gitu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.